Halo semua teman-teman. Maaf ya, aku sambil kupas jahe koner kencur. Aku lagi sakit, masuk angin, badan gak enak. Jadi aku kebiasaan itu minum jamu ya. Aku tidak minum obat. Karena obat di apotek terkadang gak cocok sama badan aku. Gak itu, maksudnya ya ada sembuh, cuman habis itu kayak ada efek sampingnya. Ini aku kupas koner. Ini kalau bahasa Kantonisnya sakyong ya. Ini bukan koner, ini apa itu? Kencur. Kencur itu bahasa Kantonisnya sakyong. Kalau ini koner ya. Ini koner, wongkyong. Kalau ini jahe. Jahe ini kyong. Ini namanya dibai-bai. Bai-bai dikupas. Aku kalau minum jahe sekali minum ya banyak gini memang. Ini aku tadi beli 8.000, sudah dapat 3 macam. Ini aku kalau sakit apa gitu, sakit perut, sakit maksudnya itu kalau sakit perut gak enak apa gitu ya, mual atau apa, masuk angin gitu, minum jamu jahe, di badan seger, hangat gitu. Kalau aku sakit batuk pun juga minum jahe. Ini suaraku sampai gak enak. Aku itu kalau masuk angin itu rasanya gak enak banget di punggung, di kepala, di badan. Flu, pilek kan itu hidungnya itu kan beler gitu ya. Kalau beler itu kan otomatis di kepala itu sakit banget. Sakitnya itu sampai daerah rahang gitu ya, rahang wajah kita itu sakit banget, kayak malam itu tidur gak enak banget. Itu sampai kayak pokoknya gak enak lah, buat ngapa-ngapain gak enak. Aku kalau sudah sakit gitu gak ngapa-ngapain. Ya tidur aja, kalau mau tidur, mau masak sedikit ya gak apa-apa. Kalau bersih-bersih paling nyuci tok di mesin cuci. Kalau lain-lainnya aku gak mau ngerjain dulu. Aku nunggu badan aku sembuh aja. Karena aku harus nyisain tenaga juga buat antar jemput anak ya. Jangan sampai aku sampai sakitnya itu sampai gak bisa bangun gitu ya. Jangan sampai ya. Aku lebih baik istirahatin semuanya. Yang penting-penting aja aku kerjain dulu. Soalnya aku hidup sendirian juga ya, nggak ada yang buat gantiin misalnya apa kerjaan jemput antar sekolah gitu, nggak ada. Jadi aku harus kuat-kuatin badan gitu. Kalau bisanya waktu ini baru apa ngerjain yang masak simpel-simpel aja ya nggak apa-apa. Cuci baju pakai mesin cuci ya nggak apa-apa gitu aja. Yang lainnya nggak aku kerjakan sama sekali. Terus kalau di Hongkong itu ya kita nggak ada ya jam istirahat ya kalau meskipun sakit gitu ya. Sakit itu kalau semisal kita itu mau izin sakit pun tuh nggak boleh di sana itu. Aku hampir itu 2 kali pingsan, itu mau pingsan itu baru dikasih istirahat. Yang pertama itu aku dulu kan sakit perut gitu ya. Sakit perut itu sampai nggak bisa, aduh sakitnya itu. Kan musim dingin gitu lah, mungkin mah atau apa gitu, sakit sekali. Habis itu aku izin sama bos juga, dia nggak percaya. Terus aku disuruh dokter sendiri, ya sudah aku berangkat sendiri. Sampai di luar itu aku berjalannya sampai sempoyongan, sampai mau pingsan. Susahnya di luar negeri itu kalau waktu sakit itu ya, makanya jaga diri baik-baik di sana. Itu aku keluar dari building itu terus pergi ke dokter itu antrinya lama sekali. Terus pulang itu pokoknya nggak enak lah kalau kerjaan di luar negeri itu. Kalau waktu sakit itu bener-bener nggak enak banget. Terus
kalau sudah sembuh gitu ya kayaknya kita itu langsung dikasih pekerjaan banyak gitu. Kalau waktu sakit aja nggak itu, nggak ada kasihan-kasihannya. Sudah sembuh malah itu suruh kerjain banyak. Terus aku juga pernah itu sekali 2 kali kan aku kayak mau pingsan gitu. Yang kedua itu waktu aku kerja di rumah satunya, di majikan lainnya. Itu waktu sakit aku sebelumnya itu kan aku kan disuruh majikan masak sop tahu wanji, ngerti nggak sop tahu wanji Jimsai hamtan beitan itu loh. Dikasih tahu itu ikannya ikan wanji, beli di pasar. Mungkin aku ya ngirisnya itu mungkin kurang tipis. Memang sama bosnya biasanya nggak dimakan itu ampasnya, itu ampas tahunya itu nggak dimakan, tapi karena aku suka tahu kan itu dulu, jadi aku makan aja tahunya. Gak sengaja masih ada durinya masuk di dalam tahu, kemakan sama aku. Terus aku kan ya bingung lah, ini gimana cara ngeluarinnya. Ya udah, itu aku muntahin aja semuanya isi perut aku. Terus ya memang keluar durinya, bisa keluar, nggak nyangkut lagi. Tapi 2 hari kemudian perutku sakit sekali. Mungkin ususnya itu mungkin belintir kali ya di dalam, itu sakitnya minta ampun. Kebetulan waktu itu kan hari Sabtu ya, pas aku itu libur kerja. Dia ngundang satu temennya gitu masuk rumah untuk makan malam. Aku mau bilang sakit gak enak, kayak boisi gitu ya, sungkan gitu. Tapi namanya kondisi badan ya gak bisa bohong. Aku diajak lah keluar itu ke supermarket, ke pakai itu packing shop itu, aku masih ingat banget. Gimana bisa lupa ya, sakit minta ampun. Terus dibawa ke sana itu, aku baru masuk ke pintu, baru masuk itu aku duduk deprok di lantai. Ya Allah kasihan gitu. Aku ditanya sama bos, asih lecem Messi ya. Aku diem aja menunduk sambil pegang perut aku. Ya Allah kasihan banget waktu itu. Terus aku tetap duduk, nggak bisa ngomong saking nahat itu sakitnya. Ya Allah, susahnya kalau di luar negeri kayak gitu ya, sampai sakit aja kita nggak ingin minta jam istirahat aja nggak bisa, kecuali biar mata bosnya itu ngelihat sendiri gitu loh, kalau kita itu sudah benar-benar nggak kuat gitu. Kita nahan, benar-benar nahan sampai detik-detik kita nggak bisa lagi berpura-pura sehat gitu ya di mata majikan itu. Jadi sampai saking nggak kuatnya gitu, aku bilang kalau aku lagi sakit perut gitu. Terus aku kemarin muntah, ada duri nyangkut di leher aku bilang gitu. Baru aku diajak pulang, terus disuruh istirahat. Aku dikasih obat apa gitu lupa aku bahasa Hongkong. Terus habis itu aku tidur gitu aja, tidurnya itu nggak di kamar, nggak ada kamar. Waktu itu aku tidurnya itu bukan di kamar. Jadi waktu itu Sabtu, orangnya pada nggak kerja, di kamar aku itu hanya ruang kerja tuannya itu punya ruang komputer. Aku tidur di bawahnya komputer sambil gelar kasur. Terus waktu itu juga ada anak kecilnya itu tidur sama nyonya. Aku tidurnya di ruang kerjanya tuan, di bawah, digelar di bawah. Jadi waktu dia itu kan kalau siang hari kan dia pasti melakukan pekerjaan di kamar kantor tidurnya situ, kantor komputernya situ. Otomatis aku nggak ada tempat istirahat, aku tidur di sofa. Kalau ingat itu juga menyedihkan sekali ya, mau bebo istirahat sebentar aja nggak bisa, memang nggak ada tempatnya. Setelah itu aku nggak pergi ke dokter, aku cuman bilang aku butuh istirahat saja. Yang itu aku tidak pergi ke dokter karena aku tahu aku cuman karena kemarin muntah saja, mungkin ada usus aku itu nggak bagus gitu aja lah. Terus akhirnya istirahat 1 hari gitu, tidur aku bener-bener tidur di situ. Aku dikasih obat apa nggak tahu gitu, aku tidur.
dan setelah tidur berapa jam gitu, mungkin 2 jam gitu, aku bangun itu sudah agak mendingan. Mungkin aku dikasih obat penahan rasa sakit apa gitu, nggak tahu aku. Habis itu sudah aku sehat, gak apa-apa. Terus aku sudah mulai ngomong sama bosnya, aku sudah mendingan. Jadi aku memang nggak pura-pura sakit. Kalau aku memang sakit ya sakit. Ya, bosnya sebenarnya baik, cuman karena aku ya nggak enak juga ya, jam kerja kok sakit gitu. Sakit itu sakit apa gitu, cuacanya waktu itu juga waktu panas, kan nggak mungkin gitu. Kalau cuaca musim dingin kan kita rentan gitu sakit gitu kan, biasanya seperti itu, gampang sakit masuk angin. Tapi itu waktu musim panas, jadi nggak ada alasan aku untuk sakit. Malu ngomong sama bosnya kalau sakit gitu. Sedang libur aku tetap setiap minggu itu aku libur, nggak pernah libur, itu selalu libur. Terus pernah juga di majikan satunya, kalau di majikannya itu aku bukan nggak pernah sakit batuk, nggak tahu, cuma sakit itu sekali itu aja. Terus majikan di satunya itu aku pernah, tapi nggak sampai pingsan sih. Kalau sakit batuk kan bukan kayak nahan sakit, itu bukan, cuman batuknya kan terus-terusan, didengarnya nggak enak gitu. Waktu itu aku sakit batuk di majikan satunya juga pernah, nggak bisa istirahat juga. Terus aku pergi ke dokter setiap itu 1 minggu sekali, nggak sembuh-sembuh. Sembuhnya setelah musimnya selesai aku sembuh. Gitu, ampun dah. Habis itu aku baru tahu kalau musim, nah ini buat anak-anak yang baru datang ke Hongkong itu ya, kalau kalian musim dingin itu ya, kalau di sana kalian nggak tahan itu ya, kalian siap-siap beli jahe ya setiap hari. Kalian harus minum air hangat dikasih jahe. Jadi jahe kayak gini aja ya, jahenya ini dicuci bersih, habis itu digeprek gitu ya. Kalian ambil plastik, masukkan ke plastik, dipukul-pukul sama pisau, dipenyet gitu, dipenyet, terus dimasukkan ke gelas gitu ya. Terus dikasih air panas, terus waktu sudah hangat gitu diminum ya. Setiap waktu kalau musim musim itu apa, musim dingin di sana itu kalian minumlah jahe terus, pagi siang sore itu minum air jahe, biar badan kalian itu hangat gitu ya. Dan diusahakan minum air hangat terus biar badan kalian itu sehat. Aku dulu belum tahu, aku di majikan itu aku baru bisa gitu ya, cara mengatasi musim dingin biar nggak gampang masuk angin gitu. Minum air jahe itu sangat bagus. Kalau sudah batuk itu harus ada jahe, kencur, ini kunir ya, jahe sama kencur sama itu kunir, ini 3 macam ini, itu dikupas bersih, terus di blender juga bisa, di blender diambil airnya, dikasih air matang ya, dicuci bersih, dimasukkan blender, dikasih air 2 gelas gitu, terus yang matang ya airnya ya, terus di blender, disaring, langsung diminum, jangan direbus lagi. Kalau direbus lagi nggak ampuh nantinya, kayak itu khasiatnya itu sudah nggak herbal lagi, nggak ampuh pokoknya. Aku sudah pernah coba, langsung diminum aja pakai air hangat. Memang sembuhnya itu kira-kira 1 minggu kemudian atau 10 hari kemudian baru sembuh, cuman nggak ada efek sampingnya. Aku sekarang kalau di Indo ini sakit, aku minumnya ya jamu-jamu herbal ini aja, nggak ada efek sampingnya. Memang sembuhnya agak lama sedikit, paling 10 harian. Kalau kita rutin minum jamunya sehari sekali 2 kali, tapi nggak apa-apa, nggak ada efek sampingnya gitu ya. Aku pernah itu ya baca di grup itu ya, gimana ya kalau kita sakit itu ngomong sama majikannya. Kalau aku dulu itu ya bukan ngomongnya bukan begini ya, teteh ngomsi fua tam tak yaus ya, bukan begitu ya, katanya kok tam tak, pakai tam tak gitu ya, kayaknya kurang bagus ya kata-kata tam tak.
gitu. Tapi bagusnya Homehoi ya. Jadi boleh enggaknya itu dipakai Homehoi ya, keberatan atau enggak kayak gitu ya. Jadi bukan boleh enggak, bukan kayak gitu, tapi ngomongnya dadai ngom sifu Homehoi ya tahu sih ya ya chan atau tahu hayat chan kayak gitu. Leo ya kawianku, kamu boleh potong gaji aku semisal kalian benar-benar gak kuat gitu. Tapi kalau masih kuat ya bekerja aja dulu gitu. Tapi kalau benar-benar gak kuat ya mau tawasin ya usesin om sifu. Atau kalau mau pergi ke dokter yang ngomong dadai ngoyu taisang ngom sifu mau ya on baisikan pengo. On baisikan itu adalah atur waktu saya pergi ke dokter. Kan di sana nggak bisa kita seenak sendiri. Misalnya sakit aku jam segini aku pergi dokter, nggak bisa kayak gitu, waktunya harus diatur. Kalau aku dulu kan pernah itu sakit yang harus pergi ke dokter, itu aku ngomong ke bos aku itu, aku boleh gak pergi ke dokter? Boleh gitu, dia bilang. Pergi ke dokter mana, gimana alamatnya, kasih tahu ke aku. Teteh kok ya koti isang hai pintu cia kayak gitu ya. Nyonya di mana itu alamatnya tuh dokternya kayak gitu. Leo yoi kopi na ngopele taichi ya gitu. Jadi dia akan ngasih alamat ke kita gitu. Terus mungkin on basican pengo sih hawa kayak gitu. Jadi tolong atur waktunya, kira-kira baiknya itu kapan gitu. Le maisong kok ya, dia bilang begitu. Contohnya itu semisalnya kamu pas belanja nanti aja kamu sekalian lihat ke dokter gitu. Jadi waktu belanja itu aku sekalian ke dokter, misalnya 1 jam dibutuhkan pergi ke dokter ya, kira-kira waktunya kayak gitu. Jadi di Hongkong itu kalau kita sakit itu bener-bener gimana gitu, nggak enak banget. Yang ada di pikiran kita itu kayak pengennya itu istirahat, tidur gitu, meluk bantal gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, capek banget di sana. Seperti itu. Aku kemarin juga lihat di grup itu ada yang itu cerita. Waktu terbaik waktu kerja di Hongkong itu apa sih? Bukan libur yang disebutkan, bukan waktunya libur, tapi hanya 2 yang disebutkan. Waktunya gajian sama waktunya mau istirahat malam. Ya memang benar, aku juga merasakan itu dulu waktu di sana itu. Kalau berangkat libur itu aku malah kenapa ya libur? Nanti aku pulang kecapean lagi kayak gitu. Jadi waktu yang paling menyenangkan waktu kerja di Hongkong itu bukan waktu kita waktu mau berangkat libur, itu bukannya. Di Hongkong itu kita jam paling enak itu ketika kita mau berangkat tidur sama waktu kita gajian. Itu aja sih enaknya. Kalau waktu libur kayaknya sudah bosan ya, kadang tiap minggu libur kayak gitu. Nggak cukup 100-200 kalau libur. Terus kalau semisal di Hongkong itu kita terkadang nggak dikasih tempat tidur yang enak gitu ya. Misalnya dulu aku juga tidurnya itu ya pernah ada yang dikasih kamar sendiri, ada juga yang dikasih di kolong tempat tidur komputer. Tapi nggak apa-apa, aku kan di Hongkong itu juga mahal ya, rumah majikan itu menyewa loh, jarang di sana juga yang punya rumah sendiri. Rata-rata bos kita itu juga menyewa rumah, bukan membeli rumah. Mereka itu jarang yang punya rumah sendiri. Tapi pas aku dulu itu ada yang punya rumah sendiri, ada yang menyewa juga. Kalau yang pelit-pelit itu biasanya menyewa dia. Kalau yang nggak pelit itu biasanya lebih baik ekonominya itu mereka beli. Meskipun beli terkadang pun juga kita nggak ada tempat, kita tidurnya ada ala kadarnya. Ada yang di dapur. Kalian mengeluh ya tidur di dapur ya. Kalau anak baru pasti aduh ya ampun aku tidurnya di dapur. Jadi sebelum di sana itu sebenarnya kita harus cari info-info dulu ya. Di Hongkong nggak semuanya dikasih tempat tidur. Kadang tidur sama anak
anak bayi yang dia rawat. Dia tidur di lantai, anak bayinya tidur di depan. Kita tidurnya di bawah. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita di sana itu kan niatnya kerja. Kalau sudah gajian, dikumpulkan, dibuat bangun rumah sendiri di negara sendiri. Kayak gitu aja mikirnya. Aku itu suka banget loh kuliner yang besar kayak gini. Apa itu katanya itu kalau yang tua ya, ini kuliner yang tua ya. Aku selama bikin jamu itu ya, aku beli jahe, beli apa itu kunir itu juga lihat-lihat ya. Kalau kunirnya bagus itu aku juga beli. Ini aku suka yang bulat gini ya. Gini. Ini kunir tua ya, kalau dibuat jamu itu banyak santannya. Dan jahe pun kalau kita milih jahe itu jangan jahe yang muda ya. Jahe yang muda itu juga kurang berkhasiat untuk bikin jamunya. Nggak ampuh itu. Kayak gitu. Ini sudah mau selesai. 2 hari minum jamu rutin ini. Coba sembuhnya kapan ini. Aku biasanya kalau sakit minum jamu ini sampai sembuh ya. Mau 5 hari, mau 10 hari, mau 15 hari. Pokoknya aku minum rutin sampai sembuh. Gak enak di badan. Kayak gimana gitu. Kayak kurang vitamin. Tenggorokan itu kering banget. Mungkin efek hawa panas ya. Efek hawa panas, minumnya es terus. Jadi kepalanya itu pusing itu. Tenggorokan gatal sekali. Sudah dulu ya teman-teman. Aku yang sudah mau batuk. Lain kali disambung lagi.